Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Oktaviana dengan NIM 222141022. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan tugas pengganti mata kuliah Etika Bisnis, yaitu dengan menyampaikan materi yang berjudul Perilaku Bisnis yang Dilarang. Sebenarnya perilaku bisnis yang dilarang yang berada di materi kelompok kami terdapat banyak, namun yang saya ambil yaitu ada 4 poin, yaitu yang pertama ada riba, yang kedua ada penipuan, ketiga curang dalam menimbang, dan yang keempat melambungkan harga. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu riba. Secara umum, kita semua sudah mengetahui riba itu apa. Riba yaitu tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari pinjaman utang. Kalau di Jawa itu sering disebut dengan lintah darat, yaitu artinya lintah itu kan sering menyerap darah, dan kalau riba itu menyerap uang dari orang yang meminjam uang tersebut. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, yaitu yang memiliki kandungan, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri, melainkan seperti berdirinya orang gila. Dalam hadis pun yaitu Nabi melaknat pemakan riba, pemberi riba, dan pencatat riba, yaitu uang hasil dari riba tersebut tidak berkah dan menjadikan uang tersebut haram. Seperti kalau dalam leluconnya yaitu apapun yang dihasilkan dari riba akan menjadikan dagingnya pun daging tumbuh dan darahnya pun darah kotor. Oke, untuk yang kedua yaitu ada penipuan. Seperti yang kita ketahui ya, penipuan yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan atau untuk memanipulasi orang agar memberikan sesuatu yang berharga. Untuk penipuan sendiri di kalangan masyarakat seperti umum ini sudah banyak terjadi ya, seperti penipuan uang, penipuan barang, seperti contoh yaitu arisan online, terus atau pembelian barang secara online, namun yang dikirimkan bukan barang yang dikehendaki pembeli, melainkan ditipu, seperti kita beli seumpama jam tangan nih dengan harga sekian, lantas mendapatkan produk yang baik, namun yang datang pun ternyata bukan barang yang dikehendaki oleh pembeli. Lalu untuk yang ketiga yaitu curang dalam menimbang. Nah, curang dalam menimbang ini sering kali ya terjadi di pasar, khususnya pasar tradisional. Untuk curang dalam menimbang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang memiliki makna Allah Subhanahu wa taala melarang praktik curang dalam menimbang dan mengukur. Hal ini termasuk dalam penipuan. Nah, materi curang dalam menimbang ini bisa juga dikaitkan dengan penipuan. Mungkin kalau kita sering belanja di pasar modern atau supermarket gitu ya, itu mungkin jarang terjadi sih penipuan dalam menimbang. Tapi kalau kita sering terjunnya di pasar tradisional, bisa jadi itu menimbang atau memberikan barang dengan cara dikurangi. Seperti seumpama nih kita beli beras 1 kilo, sedangkan di timbangan tersebut itu dikurangi misal sebanyak 1 genggam atau 2 genggam. Nah, itu termasuk perbuatan yang dilarang ya, karena hal tersebut akan menyebabkan kerugian terkhusus untuk pembeli. Misal yang membeli beras tersebut memiliki uang yang mepet, lantas dari pihak penjual pun memberinya dengan sedikit. Nah, itu juga termasuk dalam memakan hak orang lain ya. Lalu untuk yang keempat yaitu melambungkan harga. Nah, seperti kasus kejadian di tahun-tahun akhir kemarin itu kan minyak itu sangat langka. Nah, banyak sekali penjual atau pemasok pun itu yaitu menimbun barang lantas menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Itu termasuk dalam
perilaku yang sangat dilarang dalam bisnis karena akan merugikan bagi usahanya sendiri jika diketahui oleh pihak berwenang, dan akan merugikan sekali bagi konsumen, terkhusus konsumen yang berada di ekonomi yang menengah ke bawah. Karena mereka sangat membutuhkan barang tersebut, namun barang yang dicari tersebut juga langka. Seperti yang barusan terjadi minggu-minggu akhir, yaitu langkanya gas LPG yang 3 kilo. Itu kan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, namun nyatanya banyak sekali pengusaha-pengusaha seperti rumah makan yang menggunakan gas 3 kilo. Nah, cara tersebut merupakan perilaku bisnis yang dilarang dan seharusnya tidak dilakukan ya. Yaitu seperti gas pada awalnya harganya rata-rata 20.000, sedangkan karena barang tersebut langka, maka penjual pun menjualnya dengan harga yang melambung sangat tinggi. Itu sangat tidak manusiawi dan tidak memiliki etika sih. Oke, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin baiknya datang dari Allah dan kurangnya hanya datang dan ada pada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.